Mekah telah melemparkan jantungnya kepada kita. Mereka berpasukan 250.000 pasukan. Paling sedikitnya 200.000 pasukan. Kaum muslimin hanya 3.000. Mengambil bendera itu dengan penuh resiko, diangkatnya sambil naik kuda, sambil berteriak, Aina Khalid, Aina Khalid. Bisa dibayangkan dalam peperangan? Maka dengan gerak cepat Khalid bin Walid mengambil bendera itu dalam keadaan kesulitan bisa mengatur tempo serangan. Tidak pernah, tolong tanyakan kepada seluruh panglima perang. Pasti kalau membaca yang namanya takhtid yang dilakukan Khalid bin Walid, semua panglima perang akan angkat jempol. Kalau dia tidak angkat jempol, tidak tahu sejarah ini. Untuk seorang jenderal harus mengetahui tentang bagaimana taktiknya perang Khalid bin Walid bisa mundur tanpa ada satu nyawa lepas. Bagaimana caranya? Lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Khalid bin Walid sudah berpikir dengan mengatakan, kemana nih, apa yang harus dikerjakan? Akhirnya sudah memutuskan kalau dirinya ingin menjadi seorang muslim. Tapi dia tidak mau selamat sendiri. Maka dia ajak sahabat terdekatnya, Ikrimah. Ikrimah mengatakan kata-katanya, aku tidak akan pernah menjadi Islam. Apakah aku harus Islam? Sementara ayahku dibunuh oleh Muhammad. Kalau seandainya semua orang Mekah itu Islam, yang tidak Islam cuma satu, pasti itu saya. Itu Ikrimah. Ya, walaupun Ikrimah nanti Islam. Ya. Lalu datang kepada Safwan, ya, Ibnu Umayyah. Ibnu Umayyah mengatakan katanya, bagaimana aku Islam? Ayahku pun dibunuh oleh pasukan Muhammad di perang Badar. Saya nggak akan Islam. Berpikir, sahabat satu lagi. Siapa? Sahabat satu lagi terkenal, Utsman bin Talha. Ternyata begitu sampai ke Utsman bin Talha, kata Utsman bin Talha mengatakan, saya kepikiran kayaknya mau masuk Islam. Ayo kita benar. Dapat dua. Jadi Khalid dan Utsman. Dalam perjalanan, subhanallah, jumpa dengan Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Raja Najasyi. Dia ke Raja Najasyi, di Raja Najasyi, Islamlah kalian, itu Nabi itu diceramahin sama Raja Najasyi. Maka saat dua ini jalan ke Madinah, Amr bin As sudah Islam, tapi Islamnya di depan Raja Najasyi. Lalu datang ke kota Madinah, jumpa di tengah. Ketika kaget, Amr bin As siapa yang tidak mengenal beliau? Amr mau kemana kamu? Amr bin As tanpa ragu-ragu, aku mau ke Madinah. Kamu mau kemana? Kata Khalid, aku ke Madinah. Kamu mau ngapain ke Madinah? Kata Khalid. Kata Amr bin As, aku mau jumpa dengan Muhammad Rasulullah. Kata Khalid, kita satu tujuan, sama. Baranglah tiga-tiga datang. Sebelum mereka datang, tiga-tiganya Jibril kabarkan, wahai Muhammad, 3 orang. Khalid bin Walid, Amr bin As, Utsman bin Talha datang untuk mengatakan 2 kalimat syahadat. Maka Rasul menunggu datang 3 orang ini. Itu terkenal kata-kata Rasulullah mengatakan, Ramat Makkah bi'akbadi fadadati kabdiha. Dengan mengatakan kalimatnya, Mekah telah melemparkan jantungnya kepada kita. Ini jantungnya Mekah ini hadir di tengah-tengah kita. Ramat Makkah bi'afladi kabdiha. Artinya adalah kalau orang Mekah sekarang sudah melemparkan jantungnya. Jantungnya udah, kalau sesuatu jantungnya sudah ada, mati. Ini jantungnya udah datang. Maka datang dan Khalid bin Walid, Masya Allah, menjadi seorang yang muslim. Sejati. Saya percepat. Yang terindah dalam perang ini yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, ini izinkan saya sampaikan 2 hal saja. Tentang Mu'tah. Perang Mu'tah ini melawan dari Ghassasinah, bangsa Romawi. Iya. Yang na'udzubillah, mereka berpasukan 250.000 pasukan. Paling sedikitnya 200.000 pasukan. Kaum muslimin hanya 3.000. Bayangkan 3.000 melawan 200.000 lah. Berapa lama perlunya. Rasulullah memberikan 3 panglima perang. Kata Rasulullah dengan mengatakan, aku serahkan bendera perang ini yang pertama kepada Zaid bin Harithah. Apabila Zaid bin Harithah wafat, maka bendera ini diserahkan kepada siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka serahkan bendera ini kepada siapa? Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah wafat, maka terserah, pilih oleh kalian. Pasukan 3.000 melawan 250.000. Hari pertama banyak mereka dari orang kafir mati. Hari kedua, subhanallah,
pertama wafat. Siapa? Zaid bin Harithah. Bendera dipegang oleh siapa? Hari ketiga dipegang oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Hari keempat wafat Ja'far bin Abi Thalib. Hari kelima dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Hari keenam wafat Abdullah bin Rawaha. Itu 3 panglima itu wafat. Begitu jatuh tangan ataupun bendera dari Abdullah bin Rawaha, semua pasukan itu repot semuanya. Kelang kabut semuanya. Maka ada Thabit ibn Arqam mengambil bendera itu dengan penuh resiko, diangkatnya sambil naik kuda, sambil berteriak, Aina Khalid, Aina Khalid. Bisa dibayangkan dalam peperangan, sambil Aina Khalid, Aina Khalid. Semua orang melihatnya sambil dalam keadaan, Khalid, Khalid. Maka Khalid mengatakan, ada apa? Itu Thabit bin Arqam memintamu. Dikatakan, Khalid, khud, ambil ini. Kata Khalid, aku siapa aku? Aku Islam aja baru. Aku baru Islam, kalian lebih hebat. Tidak, demi Allah aku ngambil bendera ini bukan untukku, tapi untuk diserahkan kepadamu. Maka dengan gerak cepat Khalid bin Walid mengambil bendera itu, dalam keadaan kesulitan bisa mengatur tempo serangan. Dan kalau sudah gelap, sudah maghrib, gambarannya itu sudah mulai mundur. Jadi perang itu punya kaidah. Kalau sudah mulai gelap, turun. Udah turun, besok lagi lanjutin. Gak ada kata-kata mumpung gelap perang, enggak. Udah beres, turun. Maka di malam itu Khalid bin Walid mengatakan, ini mau menghantam berperang itu gak mungkin kayaknya. Maka semua sepakat mengatakan kita mundur, tapi dengan cara teratur. Ini punten, tidak pernah, tolong tanyakan kepada seluruh panglima perang. Pasti kalau membaca yang namanya takhtid yang dilakukan Khalid bin Walid, semua panglima perang akan angkat jempol. Kalau dia tidak angkat jempol, tidak tahu sejarah ini. Kalau di Pakistan, itu ada satu buku, itu jadi pedoman untuk para, saya dapatkan dari seorang guru gitu ya. Dia mengatakan, pedoman untuk seorang jenderal harus mengetahui tentang bagaimana taktiknya perang Khalid bin Walid bisa mundur tanpa ada satu nyawa lepas. Bagaimana caranya? Kan selama 6 hari kan, bagian kanan, bagian kiri, bagian tengah gitu kan. Khalid menukar kanan ke kiri, kiri ke kanan. Lalu apa lagi? Punten, benderanya diganti. Terus yang bagian depan di tengah ini pindah ke belakang, ini pindah ke depan. Lalu dari setiap grup ini ambil 50, ambil 50. Yang tengah ambil 50, belakang 50. Tapi yang sekarang di tengah, depan, di belakang, belakang jadi depan. Yang kanan di kiri, kiri di kanan. Punten. Setelah itu apa? 50 ambil ini, 50, 50, 50. Bagaimana? 50 itu malam-malam jauh ke belakang. Untuk apa? Nanti kita lihat. Subhanallah, kenapa? Begitu mulai perang, kan berhadapan. Kalau sudah 6 hari jumpa, wajah kenal nggak kira-kira? Kenal. Ini begitu berubah, orang yang, loh wajahnya baru, bajunya baru, benderanya, ini pasti ada bantuan baru ini. Yang kanan juga wajah, ini kayaknya gantuan baru nih. Kalau sudah ngedon hatinya, pakaian bantuan baru, udah mulai apa itu? Udah mulai, wah gimana kemarin aja susah, datang bantuan baru. Khalid bin Walid mengatakan, apabila aku takbir, ya maka, ini punten. Saya gambarkan gini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tolong, bayangkan saja, ya. Ini yang pasukan kanan jadi kiri di sini gitu kan. Ini depan jadi belakang. Jadi baru semuanya. Ini dari jauh ini berarti ada 50, 50, 50, 50. Gitu kan? Dari jauh. Tugasnya yang 50 ini apa? Tugasnya yang 50 ini, begitu Khalid bin Walid takbir, ini lari kuda 50 ke sini. Iya, yang ini ke sini. Yang dari sini ke sini, ini ke sini. Buat apa? Buat ngangkat debu biar ke atas. Jadi sambil takbir, Allahu Akbar, orang dari, wah bantuan lagi banyak itu. Padahal cuma 50. Tugasnya apa? Ngangkat debu ke atas. Iya, dari situ dikejar semuanya, maju semua ke depan. Itu kaget, karena apa? Ini wajah baru, belum lagi di belakang banyak bantuan. Mundur mereka, mundur, sampai ada beberapa panglima dari mereka yang terbunuh. Begitu mundur gitu kan, Khalid bin Walid mengatakan yang sudah digambarkan, takbir, apabila aku takbir sekian kali, maka maknanya ini, takbir 2 kali, begitu takbir kesekian kalinya, subhanallah, mundur semua pasukan, mundur pasukan. Orang kafir kaget. Kenapa? Kalau sudah mundur, kejar jangan, kata pimpinan orang kafir, jangan dikejar. Kenapa? Kalau dikejar, mereka itu adalah sebagai mustanqa, ini sebagai tipu daya. Kalau kita menyerang, pasti mereka akan menerkam dengan pasukan yang kedua. Biarkan. Mereka biarkan.
Khalid bin Walid dengan pasukannya mundur dengan nyaman tanpa ada pengejaran. Tertipu mereka itu. Begitu berita kabar 3.000 melawan, ya, melawan 250.000. Punten, dari pasukan muslim, dari pertama kali perang sampai insihab Khalid, berapa yang wafat? Cuma 12 orang. Hanya 12 orang mati syahid. Ya, dari mereka orang kafir itu lebih daripada 3.000. Coba bisa dibayangkan, sampai ke kota Madinah, Rasulullah, Khalid bin Walid, aduh Rasulullah ada depan, jangan saya dimarahi oleh Rasulullah. Karena apa? Karena keluar dari peperangan, karena kabur. Sampai Rasulullah doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku mohon maaf, jangan kau marahi aku dan jangan Rasulullah sampai marah padaku. Tiba-tiba Rasul mengatakan, wahai Khalid, masya antal yawma saifullah al-maslul. Hari ini aku berikan gelar engkau adalah Saifullah, pedang Allah. Dari situ mulainya. Maka Rasulullah, para sahabat mengatakan, al-firar, mereka yang kabur dari peperangan. Rasulullah katakan, laisal firar walakinnal kirar. Tidak kabur tapi mereka akan kembali. Itu ya. Dan akhirnya Khalid bin Walid punten wafatnya tidak dalam peperangan, tapi di kasurnya. Sampai Khalid bin Walid mengatakan kata-katanya, padahal setiap perang aku ingin mati syahid, tapi wafatku di kasurku. Maka disitulah Rasulullah pernah bersabda mengatakan, kalimatnya, au kama qalman da'a khalisan, siapa meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan ikhlas, dengan benar-benar, maka Allah akan berikan mati syahid walaupun dia harus wafat di atas kasurnya. Ternyata ini adalah untuk Khalid bin Walid. Iya. Jadi radhiyallahu an, ini adalah Khalid bin Walid, wafatnya di sini. Dan subhanallah, dalam artian setelah berjuang bersama Rasulullah SAW, dan Umar bin Khattab ikut di dalam melaksanakan sholat jenazah untuk Khalid bin Walid. Iya. Ini dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.